Selamat datang di seri video pelatihan survei GNSS bidang minyak dan gas bumi bersama saya Syafril Ramadan, Wijaiswara di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi. Selamat belajar dan tetap semangat. Pada video ini, kita akan fokus membahas metode survei GNSS dengan metode Precise Point Positioning atau PPP dan Real Time Precise Point Positioning atau RTPPP. Konsep dasar dari Point Precise Positioning adalah penentuan koreksi pada kesalahan jam dan orbit GNSS berdasarkan dari course yang tersebar di seluruh dunia, lalu file koreksi disimpan dalam server correction parameters. Secara skematik, stasiun course di berbagai belahan penjuru dunia mengirimkan data orbit, jam satelit, dan juga berbagai kesalahan dan bias kepada communication server untuk kemudian berbagai data tersebut diolah di GNSS Post Processing Center. Untuk mendapatkan data dari course network dan berbagai koreksinya, pengguna cukup melakukan pengukuran atau pengamatan GNSS dimanapun di permukaan bumi hanya dengan menggunakan satu receiver GNSS dengan pengamatan dalam selang waktu tertentu. Data hasil pengukuran GNSS kemudian di-download untuk kemudian dirubah menjadi format RINEX untuk kemudian di-upload melalui website-website yang menyediakan layanan Point Precise Positioning. Data hasil pengukuran GNSS yang telah di-upload tersebut kemudian dikirimkan kepada GNSS Post Processing Center untuk diolah, dan hasil pengolahan data kemudian dikirimkan kembali melalui web untuk dikirimkan melalui email kepada pengguna. Melalui email tersebut, pengguna sudah mendapatkan data koordinat 3 dimensi yang telah diolah layaknya menggunakan perangkat lunak pengolahan data GNSS pada metode post processing di video sebelumnya. Keuntungan metode ini dibandingkan dengan metode differential static post processing secara konvensional adalah kita cukup menggunakan satu buah receiver GNSS. Sedangkan pada metode konvensional, kita memerlukan minimum 2 receiver GNSS, di mana satu receiver GNSS ditempatkan di atas titik ikat yang sudah diketahui koordinatnya atau base. Sedangkan satu receiver ditempatkan di posisi yang ingin diketahui koordinat 3 dimensinya atau rover. Di Indonesia sendiri, Badan Informasi Geospasial sudah menyediakan rumah bagi metode Point Precise Positioning melalui inacourse.big.go.id. Kita tinggal memilih menu Post Processing, kemudian kita tinggal melakukan upload data GNSS dengan mengklik Add Rover Data. Ingat, data yang dimasukkan sudah dalam format RINEX. Kemudian kita submit dan secara otomatis website akan memberikan data pengolahan data GNSS, baik melalui web ataupun melalui email. Layanan PPP juga disediakan oleh Trimble RTX di trimble.rtx.com. Kita tinggal memasukkan data pengamatan GNSS. Apabila alat yang digunakan adalah Trimble, maka kita tidak memerlukan perubahan format data menjadi RINEX. Tetapi apabila receiver GNSS yang digunakan bukan bermerek Trimble, maka diperlukan perubahan format data menjadi format RINEX. Hati-hati dalam memilih kerangka koordinat berupa ITRF, International Terrestrial Reference Frames, yang akan digunakan. Karena perbedaan kerangka koordinat akan menyebabkan perbedaan hasil pengolahan data 3 dimensinya. Pada layanan ini,
untuk mendapatkan hasil pengolahan data yang optimal, maka diperlukan minimal pengukuran atau pengamatan GNSS selama 60 menit. Berikut adalah contoh hasil pengolahan data yang dikirimkan melalui email. Akan tetapi, metode point precise positioning masih memiliki kelemahan karena tidak menyediakan layanan secara real-time. Oleh karena itu, dikembangkan teknologi Real-Time Point Precise Positioning atau RTPPP. Pada metode ini, setiap satelit-satelit GNSS mengirimkan data kepada stasiun-stasiun pengolahan data GNSS di seluruh dunia. Untuk kemudian, stasiun-stasiun tersebut mengirimkan data melalui internet kepada control center, di mana di control center tersebut dilakukan pengolahan data terkait dengan orbit, jam satelit, dan bias. Kemudian, dari control center mengirimkan data hasil pengolahan tersebut melalui satelit uplink kepada satelit-satelit L-band geostationary. Dari satelit geostationary tersebut, kemudian data-data hasil pengolahan ataupun koreksi dikirimkan ke pengguna atau dikirimkan ke berbagai receiver GNSS di seluruh dunia yang memiliki layanan RTPPP. Sudah terdapat beberapa layanan RTPPP seperti Trimble RTX untuk alat-alat Trimble, Fugro Starfix untuk sistem navigasi di Fugro, kemudian Starfire oleh Navcom, dan juga Atlas yang dikembangkan oleh Hemisphere. Perlu diingat, untuk mendapatkan layanan real-time DPP ini diperlukan receiver GNSS yang kompatibel. Kelemahan lain dari metode ini adalah proses inisiasi receiver GNSS untuk mendapatkan data dari satelit geostationary yang relatif lama, yaitu sekitar 10-15 menit untuk mendapatkan ketelitian di bawah 10 cm. Dengan berbagai perkembangan teknologi di bidang survei GNSS, tentunya mudah user untuk melakukan kegiatan survei. Sehingga sekarang cukup hanya dengan menggunakan satu buah receiver GNSS, maka kita bisa melakukan survei GNSS, baik untuk post-processing melalui point precise positioning, maupun untuk mendapatkan data real-time dengan menggunakan metode real-time kinematik, menggunakan radio link, network RTK, dan yang terakhir, real-time point precise positioning. Terima kasih, selamat belajar, dan sehat selalu.